Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat Waalaikumsalam. sore Ayah warahmatullahi Bunda. wabarakatuh. Ya, selamat sore Ayah Bunda. Alhamdulillah, terima kasih telah bergabung dalam kegiatan sosialisasi hasil tes sidik jari Ananda. Perkenalkan, saya Bu Alfi yang akan bertugas sebagai moderator pada sore hari ini. Sambil menunggu Ayah Bunda yang lain bergabung, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi agar acara berjalan dengan lancar. Nah, untuk yang pertama, mohon Ayah Bunda menonaktifkan mikrofon atau di mute ya selama acara berlangsung agar suara narasumber nanti dapat berjalan dengan jelas. Yang kedua, Ayah Bunda, mohon menggunakan nama Zoom sesuai nama Ayah Bunda atau Ananda agar memudahkan kami mengenal peserta. Untuk yang ketiga, apabila selama menyampaikan materi terdapat pertanyaan, silakan dicatat terlebih dahulu. Insya Allah sesi tanya jawab akan dibuka setelah materi selesai. Untuk yang keempat, mohon mengikuti acara hingga selesai karena akan ada door prize dan foto bersama nantinya. Yang kelima, apabila jaringan internet kurang stabil, Ayah Bunda dapat mematikan kamera sementara agar koneksi tetap berjalan dengan lancar. Begitu nggih, sambil menunggu peserta lain bergabung, mohon silakan Ayah Bunda menyapa di kolom chat dengan menulis nama Ananda atau kelas Ananda. Terima kasih atas partisipasinya. Baik Ayah Bunda, Alhamdulillah waktunya sudah menunjukkan kita mulai izin kami memulai kegiatan pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi hasil tes sidik jari Ananda pada sore hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu Haja Nailah Musinati SPSI selaku Kepala Sekolah, Bapak Yosafat Irya Budi CSD sebagai narasumber, yang ketiga serta Ayah Bunda Wali Murid yang kami hormati. Perkenalkan kembali Ayah Bunda, nama saya Bu Alfi yang akan memandukan jalannya acara pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran Ayah Bunda, semoga kegiatan sore hari ini memberi manfaat dan menjadikan salah satu ikhtiar kita dalam mengenali potensi terbaik Ananda. Izinkan saya Bunda untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan surat Al-Fatihah, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat nanti ada penayangan video dari kami serta Bu Guru, yang kelima penyampaian materi sosialisasi hasil tes jari, yang keenam sesi tanya jawab, yang ketujuh pengumuman door prize, yang kedelapan foto bersama, yang kesembilan yaitu penutup. Sebelum memasuki acara berikutnya, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga kegiatan sore hari ini diberi kelancaran, keberkahan, serta membawa manfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ayah Bunda. Memasuki acara berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita kepada Ibu Haja Naila Musinati SPSI
kami persilahkan pada waktunya. Monggo Bu Ella, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar, Bu Alfi dan teman-teman? Ya, terdengar Bu Ella. Suara saya terdengar? Terdengar ya, jelas nggih? Ya, nggih. Nggih, jelas sampun. Jelas, Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bang Yos selaku narasumber hari ini, yang kami hormati segenap Dewan Guru KBTK Madinah, dan tak lupa ayah bunda dan beberapa anak ikut ya, hari ini ikut Zoom dengan ayah bunda di rumah. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita haturkan selain rasa syukur kita kehadirat Ilahi Robbi yang hanya di sore yang cerah ini, di hari libur nggih, kita masih diberi kesehatan, iman, takwa, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga dan selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda, izin kami menyapa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pasti masih semangat nggih. Sudah ada persiapan apa Ananda untuk MPLS nanti? Sudah beli sepatu baru mungkin? Boleh dijawab di kolom chat bunda ya, apa yang sudah disiapkan? Sepatu baru kah? Atau tas baru lagi? Barangkali tas yang dari TK Madinah, tas baru lagi boleh. Yang paling utama yang disiapkan tentunya adalah kesiapan mental ya. Jangan sampai anaknya sudah siap, ibundanya ini yang nggak siap ditinggal anaknya sekolah. Tapi kami yakin bahwa ayah bunda sudah menata niat kembali dengan niat yang bulat ya, sudah yakin bahwa ini adalah tempat terbaik Ananda menuntut ilmu selama 2 atau 3 tahun ke depan. Baik. Mohon izin ayah bunda, kami ucapkan kembali selamat datang yang ketiga saat pengambilan seragam, dan hari ini saat sosialisasi hasil tes sidik jari. Kegiatan ini kami lakukan via Zoom dengan berbagai pertimbangan karena mengingat beberapa masih banyak yang sedang weekend atau sedang ada kegiatan yang lain. Jadi harapan kami memang tetap harus kita lakukan kegiatan ini untuk memastikan bahwa hasil tes sidik jari yang panjenengan terima bisa dipahami dan dimengerti. Yang pasti tes sidik jari yang telah dilakukan anak-anak tidak sama dengan tes sidik jari, mungkin sidik jari yang dipakai polisi ya untuk mencari perilaku melalui sidik jari. Mboten nggih mangke. Kalau tes sidik jari yang kita lakukan ini adalah salah satu cara untuk membantu kita mengenali potensi dan gaya belajar anak. Tujuannya bukan untuk membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain atau memberi cap yang satu pintar, yang lain kurang pintar. Mboten nggih mah. Jadi yang pasti saya yakin bahwa semua anak itu adalah bintang, hanya saja waktu bersinarnya, kapan bersinarnya itu akan berbeda-beda. Ada anak yang cepat sekali bicaranya, ada anak yang hebat menggambarnya, atau ada anak yang suka berhitung. Bahkan ada anak yang senang sekali bergerak, sampai kalau disuruh diam, wah rasanya capek. Dia malah sering bergerak. Itu adalah salah satu potensi yang bagaimana kita sebagai orang tua dan pendidik tinggal mengarahkannya. Ayah bunda sebentar lagi juga sudah memulai masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. MPLS akan dilaksanakan selama 5 hari, mulai tanggal 13, 14, 15, 16, sampai tanggal 17. Harapan kami, ayah bunda bisa bekerja sama dengan kami, tidak dengan menakut-nakuti nggih. Pastikan jangan sampai, ayo kalau kamu nakal nanti kamu akan dimarahi oleh Bu Guru A loh. Jangan nggih, kasihan Bu Guru. Belum sudah dijadikan peran antagonis. Tapi saya yakin Bu Guru TK Madinah semuanya tidak banyak yang suka marah-marah kok mangge, aman insya Allah. Atau kalau nanti ada yang marah-marah sampaikan ke saya biar nanti saya yang menegur Bu Guru tersebut. Baik, ayah bunda, nanti waktu pertama masuk sekolah tanggal 13 pastikan soundingkan ke anak-anak bahwa di sekolah nanti akan banyak hal seru yang terjadi, akan banyak teman baru, bermain, bernyanyi, dan belajar bersama. Saya yakin nanti ada beberapa anak mungkin yang menangis nggih.
di hari pertama, dan itu wajar bagi kami karena mereka memang baru mengenal atau adaptasi ulang dengan KBTK Madinah. Yang terpenting ayah bunda tetap percaya dan kompak bahwa pasti anak-anak akan melalui prosesnya dengan beberapa hari kemudian. Saya yakin juga anak-anak akan kerasan di sekolah betah gitu. Terbukti beberapa anak itu kalau sudah dijemput mamanya itu mamanya disuruh pulang karena dia masih mau bermain dulu. Jadi harapan saya memang nanti TK Madinah menjadi rumah kedua yang nyaman untuk dijadikan tempat belajar bagi anak-anak semua. Ayah bunda, hari ini akan kita ikuti nanti penjelasan yang luar biasa dari narasumber kita. Harapan saya tes sidik jari yang sudah kami bagikan hari ini dipegang di tangan panjenengan semua, nanti bisa disimak. Saya pun juga ikut tes sidik jari, jadi bu guru semua ini pernah kami ikutkan tes sidik jari, bahkan beberapa guru mengikutkan suaminya, anaknya untuk tes sidik jari juga, dalam artian pengen mengetahui sejauh mana sih tipe anak saya, gaya belajar anak saya, bahkan karakter suami saya kalau kata guru-guru. Jadi dari situ akan bisa dipahami, oh anak saya ini seperti ini, oh saya harus begini. Itu gambaran singkat terkait nanti hasil sidik jari. Jadi harapan saya monggo diikuti kegiatan ini sampai tuntas. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan disampaikan, atau nanti kalau setelah acara masih ada yang ingin dikonsultasikan by Japri, insya Allah Bang Yos selaku narasumber atau Mbak Suci nanti akan dengan senang hati menerima konsultasi dari panjenengan semua. Cukup sekian dari saya. Selamat mengikuti kegiatan, semangat untuk tumbuh belajar bersama di KBTK Madinah. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah, wabirridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Bu Ella atas sambutannya dan arahannya. Semoga menjadi motivasi kita untuk mendampingi putra-putri tercinta semakin baik lagi. Baik ayah bunda, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk sesi utama, yaitu penyampaian hasil tes sidik jari, putra-putri tercinta, izinkan kami mengajak Bapak Ibu menyaksikan sebuah video singkat. Video ini merupakan dokumentasi kegiatan outbound dan penguatan yang diikuti oleh seluruh guru KBTK Madinah bersama tim visioner tes sidik jari. Mengapa kami ingin menayangkan video ini, ayah bunda, terlebih dahulu? Karena ingin menyampaikan bahwa program tes sidik jari di TK Madinah bukan hanya berfokus pada anak dan orang tua. Kami percaya bahwa pendidikan yang berkualitas hanya harus dimulai dari guru yang terus belajar dan berkembang. Oleh sebab itu, guru-guru TK Madinah juga mendapatkan pendampingan secara langsung dari tim visioner tes sidik jari, tidak hanya memahami karakter, potensi, dan gaya belajar anak, tetapi juga untuk memperkuat layanan prima kepada seluruh pendidik dan orang tua. Kami ingin memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendampingan yang tepat dan setiap orang tua mendapatkan pelayanan yang ramah, profesional, serta penuh kepedulian. Karena bagi kami, layanan terbaik bukan hanya tentang mengajar di dalam kelas, tapi juga tentang bagaimana kami mendengarkan, memahami, dan bertumbuh bersama keluarga besar TK Madinah. Melalui sinergi antara sekolah dan tim visioner tes sidik jari, kami berharap dapat menghadirkan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi setiap anak. Mari kita saksikan video bersama. Setelah itu kita akan memasuki sesi penyampaian tes sidik jari yang semoga dapat memberikan wawasan bagi dalam memahami keunikan. Monggo selaku host Bu Nurul bisa menayangkan videonya. Mulai dari awal. Ampun.
murid banget aku dari rumah. Ya, dari rumah. Ya, jadi mana? Boleh nih yang iPhone. Setiap langkah yang kami tempuh hari ini bukan sekedar perjalanan, tetapi juga proses untuk bertumbuh bersama. Di tengah sejuknya alam, kami berhenti sejenak untuk melakukan refleksi, merenungkan perjalanan diri, mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan, serta menguatkan kembali niat bahwa setiap langkah dalam mendidik adalah ladang kebaikan yang penuh makna. Punya mami. Coba mama geser. Menyatukan tekad, saling menyampaikan apresiasi, mengucapkan terima kasih, dan menguatkan satu sama lain. Kami percaya bahwa tim yang hebat dibangun oleh Assalamualaikum warahmatullahi ini Bumia anu berbagi langsung muncul layar itu mulai berbagi yang kemudian belajar, berdiskusi, dan berbagi tips serta strategi dalam membangun komunikasi yang baik dengan wali murid. Karena pelayanan yang prima lahir dari kemauan untuk terus belajar dan berkembang. aku masih anak muncul pengaturan Dalam saatnya bersamaan, tawa yang mengalir, canda yang tercipta, dan keceriaan bermain menjadi penutup perjalanan hari ini. Semoga pengingat bahwa di balik setiap tanggung jawab ada kebersamaan yang perlu dirawat agar semangat terus menyala. Satukan tekad, satukan hati, mari terus bersinergi untuk memberikan layanan terbaik bagi KBTK Madinah tercinta. Terima kasih untuk bantuannya Bu Mia sudah share video. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau suaranya kurang kedengeran. Semoga tayangan yang telah kita saksikan semakin menambah semangat dan keyakinan kita bahwa dengan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan tim visioner Sidik Jari, kita dapat bersama-sama mengoptimalkan potensi terbaik yang dimiliki setiap Ananda. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi utama, yaitu penyampaian hasil tes sidik jari dari narasumber kita. Ayah Bunda yang kami hormati, silakan menyiapkan buku catatan atau alat tulis apabila ingin mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Untuk itu, kepada narasumber kita, Bang Yos, kami persilahkan untuk waktu dan tempatnya. Monggo Bang Yos. Gimana Nun, Bu Alfi, Bu Ella, terima kasih waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia pada sore hari ini, Ayah Bunda, terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Semuanya sehat. Oke. Yang menarik adalah setiap orang itu punya waktu pinternya masing-masing. Nah, ini kata-kata yang perlu dicatat. Punya waktu pinternya masing-masing.
Anak saya kira-kira pinternya kapan ya? Pernah punya angan-angan gitu nggak? Saya sendiri pinternya kapan ya lah? Bapak ibunya perlu pinter loh, nggak cuma anaknya yang pinter, tapi bapak ibunya juga mesti pinter. Hal yang menarik yang kedua adalah setiap orang itu kepingin tahu anakku itu kira-kira bukan hanya pinternya kapan, tapi pinternya di mana. Pinternya kapan, yang kedua adalah anakku itu kira-kira pinternya di mana ya. Kemarin ada yang tanya sama saya soalnya, Bang, yo saya mau coba-coba jadi penjual. Mau coba-coba jadi penjual. Saya cerita, saya kelas 2 SD itu sudah jualan di pasar. Kelas 2 SD. Saya sudah ikut pasar, saya ngomong sama mama saya. Mah, tolong buatkan aku tahu isi, Mah. Yang kedua, buatkan aku roti cake yang biasa mama buat itu. Loh, mau ngapain kamu? Mau jualan di pasar. Besok sekolah, aku ada pasar. Saya dulu sekolahnya di Surabaya, di SDN Pucang Jajar 2 Surabaya. Saya orang Surabaya asli. Cuman tahun 88 saya pindah ke Malang. SMP itu saya sudah suplai ke kantin sekolah. Saya sudah suplai kantin sekolah. SMA saya sudah jadi koordinator kelas untuk fotokopian. Dan setiap ada kegiatan, itu aku pasti dodolan. Katanya teman-temanku, buang apa ya sih dodolan ae. Di mana mau saya jualan. Mahasiswa itu saya pernah jualan kalender tuh Bapak Ibu. Waktu itu harganya 2.500, saya setoran. Saya kan ikut pencinta alam, saya harus setor 5.000. Jadi ke kasnya pencinta alam, saya harus setor 5.000, sepulaannya 2.500. Jadi batinnya kasnya pencinta alam itu 2.500. Satu orang harus jual 5 kalender. Bapak Ibu tahu saya jualnya harga berapa? 15.000. Hanya diwajibkan 5 kalender kan, saya jualan 20 kalender. Protes semua teman-teman. Waduh, ya sih dodolane lu warang temen. Saya nembak dosen-dosen, saya masuk kantornya dosen-dosen. Nggak cuma itu aja. Saya kulaan jas di Comboran, saya bawa ke Surabaya, saya setrika, saya pakai bagus. Dari harga 10-15.000, saya bisa jual harga 150.000. Ketika saya sudah gede, di usia 30 tahun, sidik jari itu dijual sama teman saya di Malang 25.000. Nggak ada yang laku, nggak ada yang mau beli. 25.000. Saya ngomong, aku yang jualan ya. Saya yang jual harga 50.000, laku keras sampai hari ini. Loh, nggak ada yang tepuk tangan, Rek. Waktu itu 50.000. Sekarang sudah saya naikkan sampai di angka 500.000. Masih ada yang cari. Sidik jari sampai hari ini. Paham yang saya maksudkan ya? Pinternya kapan dan pinternya di mana? Saya ngomong, Anda otak kanan, jangan coba-coba jadi penjual. Bukan tempatnya otak kanan untuk jadi penjual. Penjual itu harus garis lurus, otak kiri. Menarik kan? Terus harus ada sebuah metode pendekatan yang cepat, efektif, gitu ya. Nah kalau anak-anak TK, kelasnya TK Bapak Ibu, harus menjawab pertanyaan yang sebanyak itu, mana sanggup anak-anak TK? Nggak bisa. Harus ada sebuah metode yang efektif, cepat, dan tepat. Ngapunten. Saya kemarin ngobrol sama Gus Azam. Gus Azam itu kamatnya Nurul Ulum. Nurul Ulum itu dekat dari Madinah. Pondok pesantren itu, Nurul Ulum, MTS dan MA ya. Gus Azam ngomong gini ke saya, Bang, ya sebelum sidik jari, saya tuh bingung, nek arek pinter, yo tak arahkan ke IPA jurusannya. Kalau arek nggak terlalu pinter, yo jurusannya ke IPS. Begitu sudah sidik jari, itu sudah beda. Kemarin ada yang anak pinter, Bang, yo arahkan ke IPS. Dan ternyata memang peminatannya anaknya ke IPS. Menarik kan? Padahal tesnya mek ngono-ngono tok. Mek ditempel-tempel tok gitu tok sidik jarinya. Kok bisa tepat ya metodenya? Ya tentunya untuk sampai di titik seperti ini, visioner tidak mudah. Saya sudah 20 tahun di bidang ini Bapak Ibu. Jadi istilahnya nek belantik sapi ngono ndelok lembeane sapi wis seru. Iki sapi anake akeh. Oh iki sapi gak iso anak. Jadi dari hasil sidik jari itu saya udah tahu. Oh ini anaknya begini, anaknya begitu. Cuman memang waktu pinternya itu yang saya nggak megang.
metodologinya kita pegang. Tapi waktu pinternya kapan saya nggak megang. Karena itu rahasianya Gusti Allah. Nah, itu rahasianya Gusti Allah. Ini yang mesti dipahami. Saya nggak tahu kapan waktunya anak jenengan pinter. Metodologi itu yang saya berikan. Makanya saya harus tahu peta diri anaknya Bapak Ibu itu apa peta dirinya. Peta dirinya visual, ya metodologinya anak visual. Kalau peta dirinya anak kinestetik, ya metodologinya kinestetik. Nggak bisa dicampur baur. Gitu ya. Mudah-mudahan mulai paham. Oh begitu, karena setiap anak itu unik. Setiap anak unik dan setiap anak punya pinternya masing-masing dan kapan pinternya itu saya nggak megang waktunya. Sampai sini mudah-mudahan mulai paham. Oh gitu, jadi pola asuh itu harus terarah. Ora iso sembarangan. Dan sekolah, pihak sekolah itu harus bekerja sama dengan para orang tua. Dan ada yang menjembatani, yaitu pihak ketiga. Dalam hal ini visioner adalah pihak ketiga itu. Ya harus paham harus berpartner dengan lembaga yang berpengalaman di bidangnya gitu. Nah saya memang bidangnya di SDM, makanya tadi Bu Ella ngomong loh Bang Yos, kok guru-guru juga apa hubungannya? Ya berhubungan lah, kalau guru-gurunya nggak tahu potensi dirinya, gimana bisa mengajarnya dengan baik? Nah kalau gurunya ngapunten ya, ada orang-orang yang kena masalah sedikit udah melo loh Bapak Ibu. Udah melo, udah bingung, udah panik gitu. Overthinking, orang-orang melankolis itu kan begitu. Termasuk saya ngomong ini kan melankolis. Nah, dia harus melakukan tindakan netralisir. Kalau sudah kenal dirinya, maka dia tahu menetralisirnya harus seperti apa. Nah, itu kan menarik. Dia tahu menetralisir dirinya, sehingga ketika mengajar di sekolah, udah netral kondisinya. Udah nggak judek lagi, nih istilahnya wong Jawa. Nah, nek guru datang ke sekolah dengan posisi judek terus piye? Gimana bisa pinter muridnya? Nah, saya sih dicari untuk semua orang. Mulai usia 8 bulan sudah bisa. Masing-masing tujuannya berbeda. Saya punya waktu sampai berapa menit, Bu Alfi, menyampaikan materi? Alhamdulillah ada 45, tadi 48, yang 3 kemana? Bu Alfi, saya punya waktu berapa menit? Saya kalau nyerocos panjang. Yang 3 terpental ya. Mungkin 30 menit Bang Yos ya? 30 menit ya, saya 30 menit nanti ya. biar banyak sesi tanya jawabnya. Ya. Bu Alfi bantu mengingatkan. Jadi Bapak Ibu lihat di hasil sidik jarinya itu ada 4 itu yang kita materinya boleh ditayangkan. Mulai dari dominasi otak, gaya belajar, tipe kecerdasan, sama karakter. Yang share screen siapa? Bu Nurul bisa bantu share screen atau Bu Mia? Baik. Bu Nurul atau Bu Mia? Oke. Monggo di share screen. Sebentar, Oke. Jadi Bapak Ibu sambil menghadap hasil sidik jarinya masing-masing, nggih. Yang punya anaknya sendiri-sendiri. Nggih. Maaf, sampun oke. Masih belum? Apakah sampun muncul? Belum muncul. Saya? Nah, ini udah muncul. Oh, belum. Sampun, Bu. Oh, sudah. Oke. Oke, selamat datang Ayah Iya. Bunda. Setiap anak adalah istimewa. Tugas kita bukan mengubah mereka menjadi orang lain, tetapi membantu mereka menjadi versi terbaik dirinya. Next. Berikutnya. Jadi nggak perlu dirubah. Anak kinestetik kepingin jadi anak visual, nggak perlu. Anakku kepingin menang koyo iko loh Bang Yos, koyo pinter koyo iko loh, nggak perlu. Versi terbaik dirinya. Temukan potensi terbaikmu, karena itulah kekuatanmu. Cara belajar anak, gaya komunikasinya, potensi alami anak. Bang Yos dari dulu senengannya dodolan ya, sampai saya kira dodolan. Next, berikutnya. Ada yang potensi, kalau otak kanan itu potensinya rancangan ya, merancang dia, desainer ya. Next, berikutnya Bun. Next slide Bun. Slide berikutnya. Nah, ada 8 tipe kecerdasan. Nanti ini kita bahas di tipe kecerdasan. Ada logis matematis, ada musikal. Logis matematis bukan berarti anaknya suka dengan matematika. Nah, ini yang tidak ada hubungannya sebetulnya. Logis matematis dengan matematika. Ini cara berpikir logis.
Nah, dominasi otak ini yang kita bahas dulu. Ada otak kiri, ada otak kanan. Itu yang paling atas. Yang tadi saya ngomong, kalau orang jualan itu harus otak kiri. Lurus soalnya, kenceng dia. Dia harus bertahan. Ditawa kayak apa gak mau dia. Nggak bisa, Bu. Oh, harganya sekian. Nah, kalau otak kanan itu gini dia. Nggak tegoan sama orang. Aduh, kasihan ya. Ditawar segini. Ya udah, lama-lama gratis. Lama-lama dikasihin semua barangnya gratis. Otak kanan begitu. Karena otak kanan itu desainer. Otak kanan itu dia imajinasi yang dipakai itu. Nah, kalau otak kiri itu analitis. Yang ke otak kiri kebanyakan pasti pertanyaannya adalah, Mama kemarin jalan sama siapa? Kemana? Di mana? Gitu. Kok biasanya kok sama tante itu, kok sekarang nggak sama tante itu, kenapa? Tanya dia. Kalau otak kanan dia nggak peduli jalan sama siapa. Mama kemana? Itu tokonya yang Mama kunjungi itu warnanya apa? Dia peduli dengan warna, bentuknya gimana. Jadi cara berpikirnya beda. Tapi yang jelas kalau otak kanan itu suka bercerita. Tapi kalau metode cerita ini kemudian diarahkan ke otak kiri juga dikasih metode cerita juga nggak apa-apa. Tapi lebih banyak yang bercerita itu otak kanan. Jadi otak kanan itu jadi pinter ketika dia bercerita dan ketika dia mendengarkan cerita. Kalau otak kiri ketika dia bertanya dan ketika dia mendapat jawaban yang oke, apa adanya. Jadi jangan coba-coba berbohong sama otak kiri, dikejar pasti. Suatu saat nggak sekarang dikejarnya, nanti dikejar. Gitu ya, itu cara berpikirnya begitu. Next, berikutnya kayak ada di gaya belajar. Berikutnya di gaya belajar, Bun. Yang gaya belajar, Bun. Diklik yang gaya belajar. Ada gaya belajar. Kayaknya ini slide-nya lompat-lompat mesti dicari. Iya. Ini Gaya lompat gaya. belajar yang visual, kinestetik, serta Sebentar. auditory. Diklik gaya belajar. Kalau gaya belajar yang visual, Bun, cari yang visual. Gaya belajar itu ada 3, karena berdasarkan panca indera, ada gaya belajar visual itu berarti dia belajarnya pakai mata. Apa yang dilihat itu yang langsung direkam sama otaknya, langsung mancep di memori otaknya. Nah, ini gaya belajar nih. Ini visual, mata. Tentunya anak visual dan anak auditori pasti jelas penangkapannya secara materi, secara teoritis itu lebih cepat dibandingkan kinestetik. Kenapa? Karena fokusnya beda. Kalau kinestetik itu fokusnya adalah di gerakan, lapangan. Dia akan belajar dari praktek, itu kinestetik. Makanya beberapa sekolah itu ada sekolah alam kan. Ada sekolah alam, ada sekolah yang teoritis gitu. Memang teoritis itu untuk anak-anak visual dan auditori, Bang. Yos, anak saya kinestetik. Gimana? Apakah bisa sekolah di sekolah biasa? Bisa, nggak apa-apa. Cuman jangan dipaksa matematikanya dapat angka 9, dapat angka 10 seperti anak visual. Kemampuannya beda, penangkapannya soalnya. Anak visual dan auditori itu daya tangkapnya ketika di kelas bisa 70%, anak kinestetik mungkin hanya 5%. Sehingga untuk jadi 100%, kinestetik butuh pengulangan berapa kali? 100 dibagi 5. 20 kali. Nah, itu makanya jangan dipaksa anak kinestetik untuk matematikanya jadi 100. Untuk bahasa Inggrisnya jadi 80 di tahap awal ya. Ampun. Nah, ini yang terjadi. Ngajinya oke anak kinestetik. Nah, ini yang mesti kita pahami. Kinestetik itu punya waktu belajar. Kalau visual kapanpun dia belajar oke. Kalau kinestetik itu punya waktu tertentu. Nah, ini yang mesti dicatat. Ada 3 waktu. Yang pertama ketika dia mau tidur, ketika dia bangun tidur, kemudian yang ketiga ketika dia di kendaraan. Itu waktu-waktu yang efektif untuk anak kinestetik belajar. Dan kurang lebih durasinya hanya 15 menit. Sebelum tidur 15 menit. Bangun tidur hanya 15 menit. Di dalam kendaraan 15 menit. Gitu. Di sepeda motor pun nggak masalah. Gitu ya. Jadi ada waktu, ada timing belajar tertentu untuk anak kinestetik. Kalau untuk visual dan auditori, 12. Kapanpun bisa. Tetapi visual auditori juga punya titik jenuh. Nah, kalau mereka udah jenuh, berarti mereka pasti bermain. Pasti mainan. Kalau dulu kan orang berpikir gini ya.
Ini pernyataan-pernyataan zaman dulu yang menarik. Diulang nak, biar tambah pinter. Maksudnya kan gitu. Pelajaran di sekolah nanti diulang lagi di rumah. Biar kamu tambah pinter, biar lebih paham. Anak sekarang generasi yang ini nggak begitu. Ketika dia ulang di rumah, dia jenuh. Nah, hiburannya banyak. Jenuh aku kepengen hiburan, aku kepengen lihat YouTube, aku pengen ngegame. Nah, terus Bang Yus gimana? Diperbolehkan? Ya diperbolehkan dengan waktu tertentu. Karena itu tadi, aku sudah les Bang Yos, di sekolah udah pakai soal yang sama, lah mosok disuruh belajar lagi, jenuh. Itu yang terjadi sama anak visual dan auditori. Jadi izinkan mereka bermain juga. Makanya ada sekolah-sekolah yang tidak membawa PR-nya ke rumah. Ada itu sekolah. Di Malang ada? Ada. Jadi PR semuanya dikerjakan, semuanya di sekolah. Begitu pulang sampai ke rumah dia bermain. Sudah, areanya begitu memang. Oke, sekarang kita beralih ke berikutnya. Tipe kecerdasan, Bu Nurul. Yang pertama adalah kecerdasan logis matematis. Logis matematis. Nah, logis matematis ini jelas anak teoritis. Otak kiri, logis visual, logis matematis. Itu jelas kecerdasannya adalah kecerdasan teoritis. Logika, dia bermain logika. Dia butuh bukti, dia butuh melihat faktanya. Logis matematis. Nah, ini kecerdasan logis matematis. Kemampuan bernalar. Memang biasanya anak-anak logis itu harusnya eksaknya oke. Matematika, fisika, biologi, kimianya oke. Biasanya. Tapi bukan berarti harus pintar matematika. Nah, itu yang berbeda. Karena daya nalarnya yang dinilai. Maka harusnya anak logis matematis ini tidak ada kesulitan belajar harusnya. Ketika dikasih pembelajaran di sekolah karena daya tangkapnya 70% sampai 80%. Harusnya cepat daya tangkapnya. Lah, anak logis matematis Bang Yos kok susah nangkepnya. Bisa jadi dia melankolis, kakean pikiran gak penting. Kakean mikir hal-hal yang gak penting karena sering lihat orang tuanya teriak-teriak di rumah. Nah, mosok aku sering disalahin, gini salah, gitu salah. Ibuku fokusnya ke adik karena baru punya anak bayi. Nah, itu jadi problem kalau untuk anak yang karakternya melankolis. Jadi harusnya dia oke di pembelajaran. Next, Bu Nurul, yang visual spasial. Visual spasial itu otak kanan yang tadi saya ngomong kreator ya. Tapi bukan penjual, beda. Saya pernah kan ditanya sama seorang bos, Bang Yos, semua orang bisa jadi penjual. Oh bisa, kalau cuman itu pertanyaannya, iya bisa. Tak kursuskan Bang Yos, bisa. Bisa, tapi pertanyaannya adalah targetnya berapa? Mosok jual sepeda motor 1 bulan cuman 1. Nah, oh ya nggak bisa Bang Yos, ya targetnya minimal 10. Nah itu yang tidak bisa. Kalau mau sekedar dodolan iso. Nah, itu yang nggak bisa karena kalau di visual spasial itu polanya adalah pola kreator, pola menciptakan, create ya, menciptakan sesuatu yang belum ada dia ciptakan gitu, menciptakan membuat rumah gitu ya, desainnya, membuat baju, desainnya, visual spasial Bu Nurul, ada namanya visual spasial, kecerdasan visual benar. spasial. Iya, baik. Jadi ya itu tadi kalau jangan coba-coba gitu, mesti bertanya Bang Yos areanya oh gitu ya. Iya, jadi berbeda dengan logis matematis yang kritis, berbeda dengan kecerdasan lain, visual spasial termasuk kecerdasan otak kanan dan dia pasti desainer. Arahnya desainer. Tinggal cari desainnya yang desain apa nih? Desain rumah, desain baju. Oh gitu ya, itu batu loncatan. Batu loncatan. Mungkin di awal dia desainnya desain baju. Nanti lama-lama dia desainnya tambah lama tambah kompleks gitu ya. Di 8 kecerdasan tadi aja Bu Nurul. Oh, nggih, baik. Bentar. Di 8 kecerdasan tadi aja nggak usah
Oh, enggak usah saya Slide yang slide. lain. Iya. Oke. Niki nggih. Terus. Nah, ini ada Iya. yang nomor 2 ada visual spasial ini Bapak Ibu. Yang nomor 2 visual spasial. Nah, itu dayanya daya kreator imajinatif. Jadi anaknya pasti bercerita, pasti menggambar, pasti coret-coret di dinding. Ceritanya nggak berhenti-berhenti. Nah, dimanapun dia cerita, di kamar mandi, di kendaraan. Karena otaknya penuh dengan cerita. Dan dia jadi cerdas ketika diizinkan bercerita. Aduh, ceritamu bulat. Ceritamu hari kemarin itu aja mama bosen. Nah, banyak yang begitu karena ceritanya biasanya diulang. Anak-anak itu suka dengan repetition, pengulangan. Yang ketiga adalah kecerdasan body kinestetik. Yang kinestetik ya. Body kinestetik ini kecerdasan fisik. Sukanya bergerak, suka praktek. Makanya sekarang ini tumbuh yang namanya SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, diarahkannya dari SMK bisa langsung bekerja. Ada di Malang itu ada SMK 4 yang jurusannya arahnya ke desainer. Di Gondang Legi ada mutu, ada SMK 2, ada SMK 3 perhotelan. Kalau di Batu lebih spesifik lagi. Ya, di beberapa di Indonesia juga ada SMK yang cukup berkembang. Itu sebetulnya untuk mewadahi anak-anak ini, body kinestetik, kemudian naturalis. Anak-anak yang memang suka dengan praktek. Bedanya apa Bang Yos? Body kinestetik dan naturalis. Kalau body kinestetik itu dia memang secara berkegiatan ya, kegiatannya suka sekali dengan praktek, suka sekali dengan pertemanan, biasanya arahnya ke sana. Meskipun dia bisa arahnya ke IPA, tapi pembelajarannya bukan harus teoritis. Dan body kinestetik itu bisa jadi anaknya secara ini ya bersihan dia. Beda dengan naturalis. Kalau naturalis itu jelas semakin kotor semakin cerdas dia. Naturalis itu begitu. Pasti kalau orang naturalis kelihatan banget dari cara pakaiannya. Ini pakaian saya rapi karena sekarang dulu Bapak Ibu kalau lihat saya orang naturalis. Kalau lihat cara pakaian saya dulu, saya kaget kok dulu. Aku kok pakaiannya kayak gitu ya. Jadi saya sukanya itu pakai belel ya. Pakai baju yang sudah sobek, pakai celana yang sobek gitu. Mau pakai gitu. Kemana-mana pakai sandal jepit gitu. Terus kemana-mana bau badannya luar biasa. Itu orang naturalis itu wes. Sukanya mancing. Apa? Nah orang sini ngomongnya menjei-jeikan. Kamu tuh jijik loh. Masa gitu dipegang loh. Jijik loh kamu. Itu naturalis. Nah body kinestetik itu gerakannya bergerak. Dia pergi kemanapun nggak pernah capek. Menari, dia bergerak, kerja ke sana. Dari langsung kerja, langsung olahraga nggak pernah capek. Itu cirinya body kinestetik. Terus ada yang kecerdasan interpersonal. Interpersonal itu sebenarnya tidak takut dengan orang. Tetapi di tahap awal, interpersonal itu mentalnya belum jadi. Ya, dia takut sama orang. Ya kita kenalkan. Kita telateni, kita kenalkan. Kemudian diulang. Interpersonal ini sebenarnya dia cerdas dari teman. Akan cerdas ketika dapat teman yang oke, dapat mentor. Kemudian ada intrapersonal. Intrapersonal lebih mandiri. Bisa sendirian kalau intra. Kalau interpersonal itu nggak bisa sendirian. Butuh teman, butuh mentor. Dan itu saya sampai hari ini. Saya naturalis interpersonal. Sampai hari ini Bang Yos seperti ini itu karena ada mentornya. Saya sempat jadi pemilik danem tertinggi ketika di SD karena saya punya mentor oke, namanya Bu Prapti. Ketika di SMP dan SMA, nah ini yang baru saya telaah sekarang. Kenapa kok aku nggak pinter ya waktu SMP SMA? Karena saya nggak ketemu mentornya. Nah ini hati-hati yang punya anak interpersonal. Monggo nanti tanya lebih lanjut. Karena kalau nggak sampai ketemu mentornya, wah bahaya. Lembung, kalau orang Jawa itu lembung. Nggak tahu arahnya kemana, nggak punya tujuan hidup, bisa begitu. Oke, ada lagi yang namanya kecerdasan. Kalau intrapersonal dia lebih mandiri. Linguistik itu kecerdasan bahasa. Dia bisa menguasai lebih dari 2, lebih dari 3 bahasa. Itu linguistik.
Kemudian musikal, hidupnya diiringi dengan musik, tidak harus jadi musisi, tapi sepanjang hidupnya diiringi dengan musik, itu musikal, nggak bisa lepas dari musik. Dan dia punya pendengaran itu oke di linguistik sama musikal. Hati-hati dengan nada suara ketika Anda bicara sama mereka. Karena mereka suka dengan nada tertentu, dengan volume tertentu. Orang-orang linguistik dan musikal ini. Oke, yang berikutnya di karakter. 4 karakter itu Bu Nurul. Bisa dibuka 4 karakter. Baik, bentar. 4 karakter. Karakter itu kalau secara garis besar dibagi ada 4, jadi ada koleris, ada sanguin, sanguinis, ada melankolis, ada plekmatis. Ada Bu Nurul? Terus? Ini masih terus ya? Masih terus. Oke. Langsung tampilkan 4. Terus satu-satu lah. Oh, yang karakter tadi aja Bu Nurul, yang karakter tadi aja. Yang satu-satu aja. Koleris ada? Oh, oke. Koleris. Kalau koleris itu tempatnya di depan. Koleris jangan ditaruh di belakang, nggak ada fungsinya kalau koleris. Nah, ini ada karakter sanguin. Nah, ini koleris ya. Koleris itu born to be leader. Jadi mereka memang terlahir jadi pemimpin. Sebenarnya intrapersonal pun mirip. Intrapersonal itu bossy. Kalau dia muncul di depan itu dia bossy. Koleris itu strength dia. Kuat banget. Kalau Bapak Ibu lihat beberapa karakter yang kuat, ngapunten nggih, saya sebut karakternya ya. Pak Ahok gitu ya. Itu kan karakter kuat, Bu Risma. Ya jelas koleris kalau karakternya begitu, Ibu Susi. Ya. Itu koleris kayak begitu. Memang born to be leader. Mereka deng gitu. Nah, anak-anak koleris itu pasti teriak. Aku mau itu. Teriak dia. Bang Yus perasaan semua anak kayak gitu deh, sukanya teriak. Oh enggak, kalau koleris teriaknya lebih keras. Tangisannya koleris lebih keras. Tantrumnya lebih luar biasa. Koleris itu jelas. Ngotot pasti, koleris pasti ngotot, pasti di depan. Wanita koleris, waduh, lebih luar biasa dibanding cowok yang koleris. Oke ya, koleris taruh di depan. Nah, orang tuanya harus tutpuri handayani kalau sama koleris. Jangan orang tuanya di depan kalau punya anak koleris. Wah, dimakan. Ya dimakan. Gitu. Yang adu otot di depan, mereka berani. Gitu. Koleris begitu. Jadi koleris itu orang tua sikapnya harus sebagai supplier. Kita siapkan makan, kita siap minum, tapi kita tunggu. Nah, kamu butuh minum? Enggak. Nah, kamu butuh makan? Enggak. Tapi kita lihat signalnya, lapar ini. Kamu butuh makan? Iya, itu makanan harus sudah siap. Koleris tidak bisa menunggu. Itu cirinya koleris. Teriak dia kalau menunggu. Mana makananku? Aku udah lapar sekarang. Loh tadi lah, ini kamu makannya mendadak. Lah gimana? Nah itu orang tua seringkali nggak siap punya anak koleris itu begitu. Anaknya teriak. Itu panik kalau udah anaknya teriak gitu, orang tuanya panik. Iya toh sebentar. Ayo mah. Iya lo kamu jangan buat mama panik toh. Panik pasti koleris begitu. Teriak. Jadi kalau koleris gitu kadang saya nyebutnya karakter singa. Singa tuh mereka sukanya mengaum. Wow gitu. Ya udah gertaknya dengan begitu mereka. Sebenarnya nggak apa-apa, biarin aja. Cuman koleris tidak mau digurui, nggak mau digurui. Koleris hanya mau digurui sama koleris kuat. Misalnya jenengan orang tuanya karakternya melankolis, nggak akan didengarkan sama anak koleris. Nggak akan. Dia akan cari lawan sesama koleris kuat. Nah, bagus lah gimana tahu? Ya tes sidik jari. Oh gitu, ya iya dalam pola asuh sebaiknya orang tua sidik jari juga sehingga dia tahu strength-nya di mana. Orang tua tahu karena anak-anak itu 11-12 sama siapa. Anak Anda yang pertama misalnya 11-12 sama ayah karena sama-sama melankolisnya. Oh podo. Yang anak kedua koleris kan sama siapa? Sama si ibu karena sama-sama kolerisnya. Gitu. Bisa gitu ya Bang? Iya, anak koleris nggak mungkin nurut sama melankolis, beda pribadinya. Levelnya beda.
Karakter tuh level-levelan. Lu udah pelajarin sekian puluh tahun, level-levelan. Siapa yang anaknya melankolis? Siapa yang anaknya koleris? Nanti dicoba. Nah, Bapak Ibu punya petanya apa? Nah, kalau itu tadi bermasalah ketika orang tua tidak tahu peta dirinya. Makanya saya punya program di beberapa sekolah itu namanya program sahabat visioner, sahabat orang tua. Visioner sahabat orang tua. Jadi orang tua melakukan tes sidik jari, tes gambar, kemudian intensif dengan pihak visioner. Bang Yos, langkahnya apa? Karena saya tahu udah petanya, konsultasinya udah konsultasi keluarga. Karena itu tadi, Pak, anakmu koleris loh. Dua-duanya ayah ibunya melankolis. Pantas gak bisa nurut. Nah, Mbak koleris. Nurutnya sama Mbak. Begitu Bang. Oh iya, titip omongan sama mbaknya. Nggak bisa orang tuanya. Mbok dikasih tahu nanti sampai besar ya nggak bisa. Orang ada yang ngomong aura ya. Oh iya, level-levelan itu. Itu nggak bisa ditutupi. Saya udah pegang sekolah itu udah banyak Bapak. Dan itu udah terbukti semua. Jangan coba-coba di area itu. Gitu ya. Next berikutnya, yang tadi setelah koleris apa? Sanguin. Sanguinis ini karakternya karakter orang yang inginnya dikenal sama mengenal banyak orang. Jadi dia berkelompok. Kalau koleris itu single fighter, dia single fighter. Wanita wis kalau koleris itu masih dikeroyok wong piro-piro wis ora wedi. Ora duwe wedi koleris gitu. Kalau sanguin itu dia kekuatannya berkelompok. Karena memang sanguin itu mempengaruhi banyak orang. Kekuatannya karakter sanguin ini mempengaruhi banyak orang. Provokatif ini sanguin. Kalau ada pemimpin partai, ada pemimpin lembaga, karakternya sanguin, pasti omongannya enak. Tapi kalau seorang pemimpin lembaga, seorang koleris, omongannya pasti nggak enak. Makanya butuh jembatan. Jembatannya siapa? Orang tengah. Orang tengah itu siapa? Interpersonal. Kalau anak jenengan koleris butuh jembatan. Kalau anak jenengan sanguin, koncone wake. Dia tujuannya ke sekolah bukan cari ilmu. Tujuannya ngapain? Golek konco. Jadi Anda kalau punya anak sanguin, pertanyaannya bukan tadi belajar apa, tadi kenalannya siapa, temanmu siapa tadi yang nangis, dia pasti tahu. Karena itu menarik buat dia. Pembelajarannya di situ karena dia cari teman dan dia akan jadi pengamat ulung. Dia ngamati tadi loh, temanku yang ada yang bawa donat, tadi yang itu bawa ini. Karena dia ingin mengenal banyak orang. Loh tadi loh mah, temanku itu sangune wakeh. Iya yo, iya wakeh sangune. Tadi loh, biasanya loh diantar sama mamanya, hari ini diantar sama papanya. Itu dia. Nah, sanguin memang mentalnya mesti diasah. Mentalnya diasah. Gitu ya, ingat-ingat ya. Anak sanguin ke sekolah ngapain? Cari ilmu? Enggak, cari teman. Dia happy ketika temannya banyak. Dia nggak happy ketika nilainya banyak. Ketika nilainya bagus, nggak happy, dia biasa aja. Loh, bagus loh nak nilaimu 9. Kasihan temanku yang lain nilainya cuma 7. Tahu gitu ngapain tak bagus-bagusin. Tahu gitu nilaiku 7 aja sama mereka. Akhirnya aku waktu main nggak ditemenin sama mereka. Kasihan gitu. Dia akan takut kehilangan teman. Nah gitu itu gimana Bang? Ya nggak apa-apa ya. Memang itu kekuatannya. Dia akan jadi pintar karena temannya. Dia akan jadi luar biasa karena temannya. Linknya akan banyak. Kalau di karakter sanguin ini dia punya body kinestetik. Kemudian ada spasialnya. Body kinestetik diikuti sama visual spasial. Saya ngomong sama beberapa orang. Anakmu pasti pergi jauh dari Indonesia. Lu kok bisa begitu Bang Yus? Kayak peramal lah. Bukan ngeramal. Itu karakter. Buat dia Indonesia itu kurang luas. Karena body kinestetik itu melangkah, visual spasial itu imajinatif. Jadi langkah yang diikuti imajinasi. Nah kalau dia lihat YouTube-nya yang dilihat adalah Korea, Hong Kong, ya dia pasti kepinginnya ke sana. Indonesia buat dia kecil. Dan orang-orang anak-anak itu pasti ketemu jalannya untuk sampai ke sana. Dan itu sudah saya buktikan. Sampai orang tuanya gini, ya Allah Bang Yos, gak nyongko. Anakku iso keliling Eropa gak nyongko. Kan saya sudah ngomong dari awal. Anakmu itu spasial, pasti pergi keluar dari Indonesia. Ono bodine bisa. Pasti pergi keluar dari Indonesia, ojo digandoli meskipun wedok. Pergi keliling Eropa kapan hari.
pulang dari Eropa punya banyak teman, akhirnya bawa ini juga, bawa bisnisan juga. Mohon maaf. Luar biasa kan? Mereka ketemu jalannya. Mohon maaf. Karakter Buya. berikutnya, Bun. Mungkin 5 menit lagi, nggih. Oke. Siap. Terima kasih, nggih. Tinggal 2 karakter, melankolis sama nggih, Bu Alfi, terima kasih sudah diingatkan. Melankolis sama plekmatis ya. Kalau melankolis itu pemikir, kebanyakan overthinking. Mereka ini orang-orang detil. Nah, melankolis sama plekmatis itu private. Jadi PDKT ke mereka, meskipun itu anak penjenengan, anak Anda, itu kita harus melakukan teknik PDKT. Harus. PDKT itu dari mulai mereka bangun tidur. Ngikutin mereka ketika di tempat tidur, ngikutin mereka. Kemudian jangan yang ditanya cuman pelajaran, tapi hobi mereka juga ditanya. Gitu. Itu penting. Kemudian plekmatis itu kadang sulit mengungkapkan dalam bentuk kata-kata. Tapi ini pemikir juga. Makanya harus tahu signal, harus baca tanda dari mereka. Nah, plekmatis itu tadi. Plekmatis dia akan bercerita sama orang yang memberi wadah, memberi ruang sama dia. Kalau plekmatis cerita sama koleris dihakimi terus, dijudge terus, dia nggak suka. Dia lebih suka cerita sama tadi 11-12 sama ayah atau ibu yang melankolis atau plekmatis yang mau memahami ceritanya. Baru dia buka suara. Itu yang sering kali ditemui, kamu itu maunya apa sih? Ayah bunda ini bingung sampean kamu nggak ditanya, nggak pernah jawab. Plekmatis begitu, sulit mengungkapkan dalam bentuk kata-kata. Kalau melankolis masih mau bercerita, cuman private-nya luar biasa. Nah itu ditanya, kamu mau di dalam kamar berapa menit? Jangan seharian, mama bingung. Kamu nggak pernah keluar kamar, nggak ke kamar mandi, nggak makan. Bingung yang di luar kamar, bingung. Nah, itu dijelaskan. Jadi kamu harus kasih tahu, kamu di kamar mau ngapain, berapa menit. Nah, kita menghargai privasinya mereka. Ada beberapa anak itu yang sudah mulai TKB, udah di usia 5-6 tahun itu udah mulai kepingin punya privasi. Ya nggak apa-apa. Wilayahnya melankolis memang begitu. Monggo, materi dari saya cukup, Bu Alfi. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang Iya, terima kasih. angkat tangan? Itu tadi ya. Mama Terima Ferdian. kasih kami ucapkan kepada Bang Yos atas materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Mari ayah bunda kita beri tepuk tangan virtual untuk Bang Yos bersama-sama. Selanjutnya ayah bunda. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi ayah bunda yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan ada Mama Ferdian yang angkat tangan. Fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Gitu guys, sebagai bentuk apresiasi kami menyiapkan sebuah hadiah dari sponsor kita Malang Pulsa. Monggo ayah bunda bisa menulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya bantu membacakan. Tadi ada yang resen sepertinya Bu Alfi, Mama Zain ya? Siapa tadi yang resen? Ferdian Sonata ini juga mau bertanya? Oh iya. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Bisa menyalakan mikrofonnya. Baik, siapa Mama Ferdian kah itu? Suara Mama Ferdian Sonata kah? Iya, bundanya Balia. Oh, nggih, karena namanya Ferdian ya. Saya membacanya Ferdian. Nggih. Silakan namanya Mas Balia. Iya, saya mau tanya buat Pak siapa tadi namanya? Kok lupa saya. Bang Yos. Bang Yos. Oke. Jadi sebenarnya itu kayak anak tipe melankolis, plekmatis, terus anak yang apa itu kayak tadi, kayak apa itu tadi ya semacamnya itulah pokoknya. Itu sebenarnya itu terbentuk dari pola asuh atau memang bawaan dari lahir? Langsung dijawab Bu Ella? Langsung dijawab atau gimana? Boleh. Ya. Monggo langsung dijawab. Langsung dijawab aja nggih. Langsung dijawab ya. Oke, kalau sidik jari itu kan gini mah, pembentukannya dari genetik. Dari genetik, yang kedua ketika
janin berusia 13 sampai 24 minggu. Pembentukannya di sana. Jadi sudah terbentuk dari sononya, mah. Kalau dia memang anak koleris. Iya. Terbentuk Baik. dari sono kalau dia anak melankolis gitu. Jadi karakter itu bukan dibentuk sebetulnya. Karakter itu dikembangkan. Oh ya. Kemudian ini kan ada beberapa persentasenya yang tinggi, sedang, rendah. Apakah yang rendah itu bisa diperbaiki atau memang kalau udah bawaan dari lahir ya udah segitu aja itu apa gimana? Iya, mah. Jadi itu strength seseorang. Yang paling dominan misalnya, yang paling dominan dia adalah visual. Strength-nya di visual. Ya kita kembangkan visualnya, kita kembangkan di logis matematisnya atau di visual spasialnya. Fokus pada satu titik dulu kalau di anak-anak. Jadi jangan kebanyakan titik. Oh, visualnya kepingin dikembangkan. Kemudian olahraganya kepingin dikembangkan juga. Otaknya yang sama badannya yang capek nanti. Kasihan. Oh, begitu. Oke. Baik, terima kasih. Ya, Jadi mungkin itu untuk selanjutnya. peta kekuatan. Ya, terima kasih Mama. Mungkin selanjutnya ini Bang Yos ada pertanyaan dari Mama Zaid. Monggo kami persilahkan. Waalaikumsalam. Gimana? Monggo. Karena excited, ini ada pertanyaan. Yang pertama, memang anak Zaid ini kan lebih didominasi otak kanannya. Artinya dia lebih senang belajar di tahap itu. Sedangkan gaya belajar lebih menjadi Putus-putus, mah. Putus-putus, mah. Mama, ngapunten, mohon diulang nggih karena suaranya terputus-putus nggih. Bagaimana sudah, Bu? Ya, sudah Mama, sudah kedengaran. Jadi gini, kan memang Zaid ini condong ke otak kanan gitu. Lebih mengarah visual. Nah, ini menjadi salah satu tantangan jelas. Kalau visual kan berarti dia condong ke melihat. Nah, tapi dia juga suka bercerita. Jadi pas itu sedikit belajarnya karena dia sering bercerita. Mungkin Bang Jos ada pengalaman atau tips bagaimana cara mengajarkan anak ini dengan yang senang bercerita dan juga gaya belajarnya visual. Baik, yang dipertanyakan. Sampun Mama. Sampun tips gaya belajar. Kemudian yang nomor 2. Oh, ada lagi. Dari sekian banyak peluang yang ada dengan adanya TSD dari ini membantu orang tua bahwa semakin menunjukkan sekiranya di mana anak mungkin saja bisa pro gitu ya atau sukses nanti di bidangnya. Nah, bagaimana kami orang tua ataupun anak bisa melihat peluang bahwa dari kecil, oh kayaknya peluangnya anaknya di sini sehingga bisa menimbulkan bukan hanya sekedar bisa, tapi dia bisa menjadi seorang profesional di bidangnya. Begitu. Gini. Kurang lebih ya, mah. Kurang lebih saya memahami pertanyaannya. Nggak perlu bingung sih, mah. Jadi gini, kalau di kecerdasan anak-anak itu jangan terlalu banyak, Bunda. Jangan 2, jangan 3. Satu dulu, tenang aja dulu. Satu dulu nanti dikembangkan, baru nanti ke titik berikutnya gitu. Kalau dia memang sukanya di area visual dan dia suka baca satu buku, misalnya buku tentang si kelinci gitu ya. Buku tentang kelinci dan dia selalu ketika mau tidur minta dibacakan buku itu. Kan ada sekarang buku cergam itu yang ada gambarnya. Kalau lewat YouTube juga ada gerakannya, ada filmnya gitu ya. Ya Bunda cerita hal yang sama setiap malam kemudian lebih didetailkan lagi. Kalau memang anaknya visual.
Anak-anak visual biasanya lebih detail ya. Dia lebih suka. Oh kemarin kelinci tuh berapa sih kakinya? Oh kelinci tuh ternyata ekornya cuman itu ya, nggak memanjang ya ekornya, cuman lenok gitu ya. Oh karena kalau ekornya panjang dia repot karena dia sukanya jalannya lompat-lompat gitu. Jadi kita detailkan ceritanya, setiap kali cerita didetilkan, itu akan membuka titik. Oh, anak jadi pinter, anak jadi cerdas, itu karena jaringan otaknya tambah banyak yang aktif. Nah, untuk menambah jaringan otak yang aktif itu dari satu titik, dari satu langkah. Bukan tahu-tahu nyebar begini, enggak. Dari satu langkah jadi dua, satu jadi dua, dua jadi tiga, tiga jadi empat, empat jadi lima, nanti berkembang sendiri. Setiap hari itu begitu. Mengaktifkan sel-sel otak gitu. Sel otaknya diaktifkan, makanya harus happy. Happy-nya harus dapat, nggak usah ngejar nilai, tapi ngejar happy-nya dulu. Dia happy ketika baca buku cerita yang itu, ya udah dibacain itu. Nah, yang bacain sampai bosen. Berarti yang dibacain nggak apa-apa kok. Orang tuanya nggak perlu bosen. Gitu karena itu dia sedang mengaktifkan jaringan otaknya, dia sedang berkembang dari titik itu. Itu ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Saya mengajak seseorang dari Sidoarjo waktu itu ke tempat yang sama yang namanya Sumber Maron setiap hari Sabtu. Ke tempat yang sama melakukan kegiatan yang sama. Kecerdasannya berkembang nggak? Kaget itu orang tua. Hanya pergi ke Sumber Maron, saya ngajak ngamati ikan, ngamati udang yang sama. Tempat yang sama, cara masuk yang sama. Berkembang hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan. Kaget mamanya. Kok bisa gitu? Karena saya sedang mengaktifkan jaringan otaknya dia, bukan mengejar nilai. Ketika jaringan otaknya dia sudah oke, sudah aktif, di kelas 1 dia nyalip kakaknya, di kelas 2 lebih nyalip lagi. Itu orang tuanya kaget. Karena metodologi itu yang tidak banyak orang paham. Nah, sidik jari ini itu titiknya. Kalau titiknya dia visual, mama jangan bingung dari yang mana-mana. Gitu. Peluang nanti dia akan lihat, gitu. Tapi belajar dari satu titik dulu. Visual berarti dia mata ya pakai film atau pakai cergam, buku cerita bergambar, udah santai dengan itu aja mak, jalanin dulu. Tapi ngajinya sulit Bang Yos, ora apa-apa, kita nggak ngejar nilai dulu, ora apa-apa Bang Yos, nggak mau ngalah sama adiknya, ora apa-apa, nanti berkembang itu di usia 9-10 tahun sosialnya. Sabar mah, ada kotak-kotak yang baru terbukanya di usia 9-10 tahun. Nggak bisa orang anak umur 5 tahun, 6 tahun, dia harus buka semua kotaknya. Nggak iso. Dinikmati saja. Makanya butuh partner. Ngono lho. Dalam perjalanannya. Ya. Iya, berangkat dari satu titik. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, seperti itu nggih Mama atas jawabannya. Ini saya akan bacakan. Ada yang bertanya di Bang Yos di kolom chat, saya bacakan nggih. Kalau karakter plekmatis, koleris tuh seperti apa? Cara ngadepinnya? Ngoten. Nggih, siap. Nggih, plekmatis itu karakternya kan dia sulit mengungkapkan dalam bentuk kata-kata, dan plekmatis itu cenderung dia kalau sudah kena udah kepentok gitu ya, dia malas mengulang lagi gitu, gampang cidro hati nih. Sedangkan koleris itu karakter yang kepinginnya di depan. Karakter seperti ini tuh namanya karakter bertentangan, saling bertentangan. Dia kepingin maju, tapi ada penghambat lain di dalam dirinya dia. Paham ya? Dia kepingin maju, tapi kok ono sing gandoli, ojo wes gitu. Nah, gimana caranya menghadapi karakter seperti ini? Motivasinya harus jalan. Makanya jadi orang tua itu harus jadi motivator. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan saya. Si anak ini dekatnya ke siapa? Dekatnya ke ayahnya, dekatnya ke ibunya, atau dekatnya ke mbahnya? Ya, itu yang bisa memotivasi dia. Nah, itu bisa dilihat dari karakter. Makanya orang tua melakukan tes sidik jari juga kepada dirinya supaya lebih kenal. Itu penting. Karena nanti mengacu acuannya anak, oh pantesan arek iki cedeke nang aku, cedeke nang bapake. Pertanyaannya, bapaknya tahu nggak caranya jadi motivator seperti apa? Nek gak ngerti ya bertanyalah sama saya, bertanyalah sama AI. Kan bisa begitu.
Lah jelas anaknya kepingin deket sama bapaknya nggak bisa jadi motivator, nggak kepingin kenal dirinya, dan dia tidak mau belajar. Yo gak dadi anaknya. Akhirnya yang muncul apa? Isinan, minder, itu banyak terjadi. Sampai yang kemarin itu akhirnya anaknya jadi bipolar. Saya gini, waduh ini salah kedaten mulai dari awal mbak. Dan ini wangil ini, suwi tapi ya wis ya ambil donga barang ya meneh. Wah anaknya pinter, wah juara jadi bipolar, piye iso ngene. Kasus itu di depan mata bun. Kalau udah begitu itu, aduh orang tua itu ngeman duit 150 ping loro 300 cek eman rek. Nah anak wis dadi koyo ngene terus piye? Ibaratnya gini kadang saya gitu, disuruh dandani sesuatu yang sakjane kudu aku sing nglakoni rek. Pola asuh itu bisa sampai begitu. Itu ya bun. Ini salah satu karakter yang cukup menantang, pragmatis, koleris. Menantang banget. Harus jadi motivator. Karena gampang melempem, dia kena tantangan sedikit, mundur dia. Bukan, ya apa ya berpikir ya, bukan mundur, berhenti bahkan. Harusnya kan mencari cara, ya apa. Enggak, dia mundur, dia berhenti, dia selesai. Wah, ini kalau di kehidupan bahaya. Itu mah. Ada lagi pertanyaan? Oke. Mungkin saya akan bacakan 2 pertanyaan lagi nggih, ada di kolom chat sama yang ini. Yang bertanya lagi. Ini dari Mama Farisa. Saya mau tanya, apa tes sidik jari ini berlaku sampai dewasa gitu Bang Yos? Yes, ya. Karena sidik jari kan tidak berubah, Mas. Sidik jari insya Allah tidak berubah. Hanya pengembangan saja. Nah kan harus tahu dasarnya. Kemudian akhirnya saya tanya posisi. Nah, posisi psikisnya, posisi mentalnya seseorang itu saat ini ada di mana? Saya ngeceknya pakai tes gambar sama wawancara. Tuh, kalau ngetes posisi. Jadi misalkan kalau secara kesehatan, makanya ketika dokter belum melakukan operasi, itu kan dicek dulu. Jantungnya normal nggak? Tekanan darah normal nggak? Hatinya, levernya normal nggak? Ginjalnya normal nggak? Nah, dokter akan melakukan proses pengecekan dulu sebelum melakukan tindakan operasi. Makanya kalau saya juga gitu, sebelum kita melakukan langkah-langkah, ini mintanya mau dileskan apa? Mau dipush jadi seorang atlet, mau dipush jadi jadi pemain film. Lah, kekuatan mentalnya di mana? Karena seringkali kenapa kejadiannya tidak imbang kalau Mama lihat, karena seorang atlet itu harus imbang semua. Nutrisinya harus imbang, mentalnya harus oke. Dia harus siap ketika dia cedera. Harus nurut sama dokternya, harus punya pendampingan, kan gitu. Nggak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Jadi ya berlakunya seumur hidup. Nah, terima kasih Bang Yos atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari yang angkat yang dari Mama Bunga menggunakan fitur raise hand. Mama Bunga, monggo kami persilahkan untuk bertanya. Mama Bunga, monggo Mama kami persilahkan untuk bertanya. Oh, oke baik. Saya bacakan di chat kolom komentar aja nggih. Ini dari Mama Alexander Kusuma. Plekmatis, melankolis ini menghadapi anaknya harus seperti apa dan bagaimana? Itu tadi sudah apa belum? Belum nggih? Belum. Belum. Ya, menghadapinya harus seperti apa? Ya, menghadapinya harus seperti apa? Plekmatis, melankolis tadi yang saya bilang ya private ya. Berarti Anda harus punya waktu private sama dia. Nyicil boleh. 1 minggu rumusannya itu 1 minggu ya Mas. Rumusannya itu 30 menit sampai 1 jam. Itu masing-masing orang tua. Ibu sama si anak berdua. Itu 30 menit sampai 1 jam. 1 minggu per minggu. Kemudian ayah sama si anak 30 menit sampai 1 jam per minggu. Itu bisa dicicil. 15 menit keluar ke minimarket sebelah boleh. Hanya menggandeng tangannya, tidak ngomong sama sekali boleh, nggak apa-apa. Nggak harus ngomong, nggak harus ngobrol. Tapi intinya adalah menyatukan hati. Apa ya? Nyatukno rasa. Rasanya di sini harus sama sehingga
jenengan gampang klik gitu. Kalau jenengan tidak pernah menyatukan rasa, yang dilihat hanya fisiknya. Sing penting tak kei makan, sing penting tak ikutkan ngaji. Itu fisik. Itu bukan ngomong soal rasa. Nek rasa itu tangannya mau nggak digandeng, dipeluk dia nyaman nggak? Nggak mau dipeluk, bau. Bukan masalah baunya. Kalau orang udah nyaman nggak peduli bau. Gitu ya. Jadi yang seringkali banyak dilewatkan sama orang tua itu rasa. Jadi bukan fisiknya. Mama sudah memenuhi kebutuhannya, makannya sudah oke. Tapi fisiknya, secara hati nggak pernah deket. Nah, yang sulit itu di situ, plekmatis sama melankolis. Caranya gimana? Itu tadi rumusannya. 30-1 jam mesti mendekatkan diri. Enggak selama 30 menit sampai 1 jam ini ojo takok perkara nilai ngajine ya apa. Enggak usah. Cerita yang happy-happy aja. Yang happy-happy aja. Kemarin kamu waktu ke itu loh, waktu ke Batu itu ke air terjun. Itu kamu seneng ya? Usyuh seneng aku. Aku seneng main air itu mah. Ngene. Oh gitu ya. Happy ya. Nah, cerita yang begitu-begitu aja. Mendekatkan diri soalnya kita sama anak. Banyak orang tua yang tidak dekat sama anaknya. Apa meneh bapak-bapake. Sing gak cedek ame anake lanang wakeh. Ilmunya di situ mah. Rasanya nggak nyambung berarti. Gitu Bun jawabannya. Oke, terima kasih Bang Yos. Ini ada yang mau bertanya lagi, Mama Bunga? Apakah masih ada? Mama Bunga? Ya, selamat sore Ibu. Ya, monggo Mama. Dapat bertanya? Ya, izin bertanya. Tadi kan katanya kinestetik itu anaknya belajarnya pakai bergerak. Ya, pakai praktek. Dia susah untuk mendengarkan di kelas ya. Apakah setiap pembelajaran harus disertai dengan praktek atau dia bisa mendengarkan dengan cara yang lain? Itu pertanyaan pertamanya. Terus untuk pertanyaan kedua, tadi plekmatis melankolis itu anaknya terlalu pemikir, ya. Mungkin karena keadaan sekitar atau karena mungkin dia mikir masalah di rumah, jadi tidak bisa fokus di sekolah. Sikap apa yang harus saya berikan kepada anak yang melankolis ini? Karena kebetulan tadi kan Bang Yos menyebutkan dia bisa kepikiran, ibu saya terlalu sayang sama adik saya, karena adiknya memang kebetulan dia punya adik umur 2 tahun. Dia merasa perhatian saya itu terbagi gitu. Jadi sebaiknya sikap apa yang harus saya berikan? Karena menurut saya berlaku adil. Saya yang saya berikan ke adiknya, saya berikan ke dia juga. Saya berusaha mendulukan dia gitu. Jadi sikap apa yang harus saya berikan? Itu. Terus yang ketiga, pertanyaan ketiga, jadi tadi kan katanya kalau misalnya kinestetik anaknya itu susah untuk paham matematika gitu ya. Mungkin kalau misalnya jangan diharapkan dia di matematika atau di bahasa Inggrisnya bagus, karena dia memang ininya praktek gitu. Tapi apakah bisa kita tunjang yang kurang-kurangnya ini? Terus sama saya tuh kayak ngelihatnya dia tuh kayak kadang-kadang dia cepat nangkepnya, tapi apakah memang anak kinestetik ini cepat lupanya gitu? Itu saja sih pertanyaan saya. 3 pertanyaan cukup ya Maya? Iya, 3 pertanyaan saja. Oke, boleh langsung dijawab Bunda? Boleh, silahkan, monggo. Oke, kalau kinestetik itu kalau jawabannya iya, harus pakai metode bergerak, harus pakai contoh, harus pakai praktek. Nah, sekali lagi Bunda ambil satu titik yang dia sukai aja, nanti akan berkembang sendiri. Dia akan mengembangkan dirinya sendiri. Yang penting dia tahu metodologinya.
Saya pernah ngajarin anak untuk perkalian, hanya dari titik perkalian aja. Saya pernah ngajarin anak dari hanya titik jambu mente, dia berkembang. Maksudnya gimana Bang ya? Jadi saya ajak ke dapur, saya ajak orientasi, satu titik ya, nggak ada hubungannya sama sekolah loh ini. Saya ajak ke dapur si anaknya, kan ini praktek. Saya tunjukkan, ini apa namanya? Waktu itu karena anaknya dari sekolah internasional, saya pakai bahasa Inggris. This is called cashew. Do you know cashew? Ini jambu mente. Jambu mente itu hanya tumbuh di negara-negara tropis, salah satunya Indonesia. Satu jambu itu hanya punya satu biji. Saya ngomong gitu. Saya cari di internet, titiknya dari situ. Jadi saya mengembangkan sebuah benda. Saya kembangkan jadi sebuah cerita. Kenapa jambu mente 1 kilo ini, kamu bisa bayangkan nggak buah jambunya seberapa banyak? Kemudian saya banyak menganalisa di situ. Semester berikutnya itu nilainya naik semua. Naik semua. Orang tuanya dipanggil sama gurunya. Loh, kok bisa sih anak ini biasanya nilainya biasa-biasa? Ya saya panggilkan guru ke rumah. Saya ngajari privat, mentoring privat ke rumah. Hanya dari satu titik Bunda. Otaknya akan berkembang. Gitu. Saya kasih tahu. Nah, Bunda, makanya dia tertariknya di mana? Cari tahu di situ dulu. Tertariknya dia di mana. Itu ya Bunda. Dikembangkan dari situ. Kemudian lagi-lagi untuk plekmatis melankolis. Supaya mentalnya oke, dia nggak merasa. Pertanyaan kedua ya. Dan dia merasa, pasti dia merasa Bunda lebih care sama adiknya. Kan Bunda merasa adil versinya Bunda, bukan versinya anaknya. Versinya anak itu adil gimana? Versinya anak adil kalau dia dapat 90%, adiknya dapat 10%. Itu adil versi anaknya. Oh yo gak mungkin Bang yo. Nah, ngepek atine saiki nek gak mungkin. Ngepek hatinya pakai cara apa ya? Tadi, private tadi. Diajak jalan berdua. Selama ini Bunda pasti jalannya sama adiknya bertiga. Itu yang dia tidak suka. Tapi kan nggak bisa diungkapkan. Nah, saya udah punya metodenya. Jadi, ajak dia ke tempat yang sebelum adiknya muncul ke dunia. Si anak itu, si kakak sering ke tempat itu sama Bunda berdua. Nah, sehingga dia merasa, oh ternyata Bunda masih sayang toh sama aku, paham ya Bun? Seseorang itu punya privasi seperti itu. Kalau plekmatis, lah Bunda ngajaknya ke situ sama adiknya bertiga. Sedikit-sedikit lihat adiknya, sedikit-sedikit lihat adiknya. Perhatian ke adiknya kan gitu. Itu yang dia nggak suka. Itu loh Bun. Jadi jalankan yang tadi 30 sampai 1 jam. Itu berdua sama dia, bapaknya juga berdua sama si kakak, tanpa ada si adik. Tekniknya begitu Bun, sama. Terus yang pertanyaan ketiga tadi apa Bu Alfi? Yang ketiga tadi apa Ma? Yang ketiga tadi apa Ma? Mohon diulang Mama. Tadi kalau misalnya anak kinestetik kan lebih banyak prakteknya gitu ya. Terus habis gitu, tapi saya merasanya itu dia kayak misalnya kadang-kadang itu diajari itu lebih langsung cepat ngerti, bukan kayak nggak praktek dia, tapi langsung ngerti. Tapi ya, apakah harus susah diajak matematika? Oke. Iya. Ya, jadi sebelum belajar itu kan sama, sebelum olahraga utama kita harus lakukan namanya teknik warming up kan, pemanasan. Warming up, Mama pakai teknik warming up. Nah, ketika di warming up, dia sukanya yang mana? Dia sukanya yang di warming up pakai cara apa? Harus ada pemanasannya dulu. Gitu. Dipanasin dulu, Ma. Kalau dipanasin pakai metode apa? Dia lebih suka. Oh, dia suka pemanasannya jalan-jalan dulu sambil beli jajan. Oke, beli jajannya cuma satu ya, sing regone 2.000. Nah, sebelum belajar dia muter-muter dulu keliling kampung. Nah, cuman waktunya memang untuk kinestetik itu terbatas, Mas. Konsentrasinya nggak lebih dari 15 menit. Bahkan saya melihat beberapa anak, mengamati beberapa anak itu nggak lebih dari 7 menit. Itu udah konsentrasi pol-polan nih kuisan. Kalau visual itu bisa lebih dari itu. Nah, itu yang nggak bisa dipaksakan. Artinya
jenuh 7 menit atau 15 menit, mama harus keliling kampung meneh, tuku jajan meneh 2.000. Mesinnya jalan lagi. Itu terus, Mas. Nanti keliling kampung yang ketiga sudah jenuh lagi, keliling kampung meneh. Keliling kampungnya yang berbeda. Gitu. Kinestetik itu stimulasinya begitu, Mas. Jadi nggak bisa yang belajar terus, ngajinya sambil duduk terus, nggak iso. Kinestetik nggak iso kayak ngono. Jenuh dia, otaknya gampang, cepet jenuh dia. Udah gampang ciri-cirinya. Aku mau ke belakang. Nah, udah kalau dia mau ke belakang itu alasan aja. Sebenarnya dia nggak kebelet, udah jenuh dia. Aku mau kamar mandi, bolak-balik kamar mandi. Iya, aku pengen kamar mandi. Udah 5 kali. Wah, itu alasan tok. Dengan metodologi itu. Ganti metode, Mas. Sudah, Mama? Ini ya, Mas? Ya, sudah Ibu. Sampun. Terima kasih. Maaf pertanyaannya terlalu banyak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, Ayah Bunda, karena keterbatasan waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, silahkan dapat dilanjutkan secara langsung ke Bang Yos maupun Bu Suci setelah acara ini, nggih. Insya Allah beliau akan membantunya memberikan penjelasan lebih lanjut lagi. Dibagikan nomor saya nggak apa-apa, Bu Alwi? Oh, nggih, beres. Nggih, mangke saya infokan di grup untuk nomornya Bang Yos bisa melalui Japri nanti. Hasilnya tes sidik jari itu ada, Bu Alwi, di halaman yang kedua, di yang di atas. Iya, yang 081 25 itu sama 233. Nggih. Ya, terima kasih kepada Bang Yos atas jawabannya yang telah diberikan dan Ayah Bunda atas diskusinya dan antusiasnya bertanya pada sore hari ini. Baik Ayah Bunda, kami janjikan tadi ada door prize yang akan dibagikan untuk 6 pertanyaan yang terbaik. Nah, saya umumkan nggih, yang pertama yang bertanya tadi Mama Balia. Tepuk tangan ini untuk Mama Balia, Mama Zain, Mama Bisauki, Mama Farisa, Mama Alexander Kusuma, dan Mama Bunga. Beri tepuk tangan virtualnya Mama untuk pemenang door prize pada sore hari ini. Yang disponsori oleh Malang Pulsa, nanti bisa di kolom komentar atau chat mencatat nomornya biar kami isi nanti. Gitu nggih Mama. Selamat kepada pemenang. Yang terakhir, sebelum acara kita akhiri, mohon Ayah dan Bunda berkenan menyalakan kameranya untuk sesi foto. Kepada host, Bu Nurul, kami mohon bantuannya untuk memfoto. Monggo Ayah Bunda bisa menyalakan. Bu Alfi, Bu Mia, Bu Mia. Bu Mia ada? Monggo Ayah Bunda dan Bu Guru semuanya bisa menyalakan kameranya untuk pengambilan sesi foto. Oke, Bu Mia bisa dibantu ya. Satu dua cekrek. 1 2 cekrek. 1 2 cekrek. 1 2 cekrek. Nggih. Sampun nggih Bu Nurul sama Bu Mia sudah dapat fotonya? Oke. Terima kasih kepada Bu Nurul dan Bu Mia untuk membantu saya dan alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi hasil tes sidik jari Ananda pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bu Ella, Bang Yos, dan seluruh Ayah Bunda atas kehadirannya dan partisipasinya. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat dan menjadi bekal dalam mendampingi Ananda sesuai potensi terbaik yang Allah titipkan.
Saya, Bu Alfi, selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ayah Bunda.